Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya nih anak-anak? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah di tengah pandemi yang sudah tidak menentu ya, PPKM terus diperpanjang. Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesehatan. Dan alhamdulillah kita juga masih bisa bertemu dengan Ibu di mata pelajaran Proxima. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dipimpin oleh KM-nya. Sally, silahkan Sel, dipimpin untuk berdoa sama-sama. Ya, baik. Ya, teman-teman, silahkan siap berdoanya. Kita harus kondusif. Baik. Sikap berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum Ibu mulai, Ibu mau cek dulu partisipannya, apakah sudah lengkap atau belum? Ya, sudah lengkap ya, alhamdulillah. Tapi tetap Ibu ingin mengingatkan, jangan lupa mengisi link Google Form untuk kehadiran. Ya, link Google Form-nya sudah Ibu share di Google Classroom, sudah Ibu share juga di WhatsApp. Jangan lupa, kalau misalnya ada yang ketinggalan belum mengisi, isi mulai dari sekarang. Nah, kira-kira hari ini kita akan belajar apa? Ibu akan menampilkan dulu PowerPoint-nya. Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Bu. Nah, seperti yang kalian lihat nih di layar, ada yang pakai laptop, ada yang pakai gadget, HP, dan lain-lain. Hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi karbohidrat. Nah, ya. Nah, Bu, klasifikasi karbohidrat itu masuk kompetensi dasar yang mana? Nah, ini kompetensi dasarnya. Ya, jadi kompetensi dasar hari ini masih sama dengan kompetensi dasar yang minggu kemarin kita pelajari. Ya, Ibu mau minta tolong sama Emma nih. Emma kelihatan lesu nih. Emma kayaknya belum sarapan ya, Emma. Yo, Emma tolong dibaca kompetensi dasar ya 3.6 sama 4.6. Oke, siap, Bu. Kompetensi dasarnya 3.6 menerapkan analisis kadar karbohidrat. 4.6 melaksanakan analisis kadar karbohidrat. Ya, jadi hari ini masih rangkaiannya seputar karbohidrat. Tujuan akhir dari kompetensi dasar ini adalah nanti kita menetapkan kadarnya. Tapi untuk topik hari ini kita akan fokus di klasifikasi karbohidrat. Nah, apa yang akan kalian capai pada pertemuan hari ini terdapat di indikatornya. Nah, coba Nirmala, indikator dibacakan. Nirmala, suaranya tidak keluar. Coba mikrofonnya. Nah, lupa ya nyalain. Lupa saya, Bu. Sudah. Ya, Bu. Sok, dibacakan nih. Ya, indikatornya yang pertama 3.631 ya. membuat bagan klasifikasi karbohidrat berdasarkan struktur yang diberikan. Sip. Nah, terus 4.6.1 mengidentifikasi gambar struktur karbohidrat yang diberikan. Nah, jadi kalau lihat indikatornya ini, pekerjaan kalian dalam 1 jam pelajaran hari ini bersama Ibu adalah 2. Kalian akan mengidentifikasi gambar struktur karbohidrat dan setelah itu kalian akan membuat bagannya. Nah, selama proses kalian mengidentifikasi gambar, kalian membuat bagan, Ibu juga akan menilai sikap keterampilan abad 21-nya. Nah, coba Anissa. Ya, Anissa, indikator sikap sama indikator keterampilan abad 21 hari ini yang akan dinilai Ibu apa nih? Anissa, tolong dibacakan. Indikator sikapnya itu menunjukkan sikap teliti dalam mengidentifikasi gambar struktur karbohidrat yang diberikan. Lalu indikator HOTS atau keterampilan abad 21
melatih keterampilan berpikir kritis siswa dalam mengidentifikasi gambar struktur karbohidrat yang diberikan. Ya, terima kasih Nisa ya. Jadi selama proses pembelajaran ini sikap teliti dan kemampuan berpikir kritis kalian itu akan Ibu nilai. Nah, indikator tadi mulai dari pengetahuan, keterampilan, kemudian sikap dan keterampilan abad 21-nya ini kita rangkum dalam sebuah tujuan pembelajaran. Jadi kita belajar hari ini tujuannya untuk ini. Nah, Ibu tolong minta ke Tia. Tia, tolong dibacakan tujuan Ya, pembelajarannya, siap Tia. Bu. Tujuan pembelajaran. Ya. Siswa dapat membuat bagan klasifikasi karbohidrat melalui penerapan model pembelajaran PBL untuk mengembangkan keterampilan mengidentifikasi gambar struktur dan sikap teliti serta keterampilan berpikir kritis, Bu. Oke, terima kasih Tia. Nih, Tia sekarang sudah mulai konsentrasi ya, Tia. Good job. Oke, sebelum kita mulai ke pembelajaran hari ini, ada 2 materi yang sudah pernah kalian pelajari dan kedua materi ini menunjang pembelajaran. Ya, jadi kalau misalnya kalian lupa nih sama 2 materi yang Ibu tampilkan di depan, kalian akan mengalami kesulitan mengikuti pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah tentang gugus fungsi. Nah, siapa di antara kalian yang mau menyebutkan contoh senyawa lengkap dengan gugus fungsinya? Ya, siapa yang berani? Biar tidak Saya, Ibu Bu. tunjuk. Ya, Niswati, boleh, silakan. Etanol, Bu. Etanol. Alkohol, gugus fungsi. Nah, Ya, sip. Sama apa lagi, Niswati? ether, gugus Ether, fungsinya betul. O. Ya. Niswati hebat nih, masih ingat nih sama gugus fungsi. Siapa lagi selain Niswati yang masih ingat contoh Sally, senyawa Bu. dan gugus Saya, Bu. fungsinya? Oh, Sally dulu ya, Ajeng ya. Sally, boleh. Saya masih ingat aldehid, Bu. Gugus fungsinya itu CHO. Nanti ini mirip sama Ya, karboksilat, betul. Bu. Soalnya suka ketuker-tuker, Bu. Ya, Gitu. bedanya apa tuh? Kalau aldehid kan ditulisnya CHO ya, Bu ya. Mm-mm. Kalau karboksilat itu COOH gitu. Nah, itu. Jadi kalau nulis aldehid jangan COH ya, nanti bisa ketukar sama si asam karbonat. Nah, yang tadi Ya, Bu. disebutkan sama Iswati, yang tadi disebutkan sama Sally, itu baru sebagian. Nanti ada keton ya, gugus fungsinya gugus karbonil C dengan O. Kemudian ada alkena, alkuna masing-masing punya gugus fungsi sendiri. Berikutnya adalah di minggu kemarin Ibu sudah bahas tentang pengertian karbohidrat. Siapa yang masih ingat? Ayo. Karbohidrat Ya, Bu. Nisa. Boleh Nisa, Boleh Bu. banget Nisa, silahkan. Karbohidrat itu disebut juga sakarida ya, Bu ya, Ya, karbohidrat. jadi kalau misalnya ada sakarida berarti teteh karbohidrat, begitu ya? Oh iya, kata polihidroksialdehid atau polihidroksiketon atau Iya, senyawa betul. yang menghasilkan senyawa-senyawa bila dihidrolisis. Aku sambil searching Ibu. Nah. Oh iya, nggak apa-apa, bagus. Jadi memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran bukan yang macam-macam gitu ya. Nah, oke, anak-anak, tadi ke materi yang tadi yang 2 itu akan menunjang pembelajaran kita hari ini karena kalian akan melihat struktur karbohidrat. Kalau nggak ngerti pengertian karbohidrat, bisa jadi ketemu asam karboksilat disebutnya karbohidrat begitu ya. Baik. Nah, terlihat gambar di layar? Terlihat Ada label Bu. nutrisi pada minuman kemasan ya. Ya, Bu, ada, Bu. Di label ini kira-kira informasi apa saja ya yang bisa kalian peroleh. Nah ya, ini bisa kalian catat di LKS-nya. Ibu sudah bagikan link Google Form-nya sengaja karena kita via Google Form biar yang tidak punya ya nggak bisa ngetik-ngetik isi, itu bisa pakai HP juga nggak salah kalau pakai Google Form. Oke, kira-kira kalau Tini dapat informasi apa, Tin, kalau begitu lihat label nutrisi ini? Kandungan apa saja yang terdapat dalam minuman tersebut, Bu?
Ya, ini lihat ada apa saja tuh kandungannya. Kalau di sini ada lemak, Bu, ada protein, karbohidrat, Ya, karbohidrat, ada gula, iya. Sip. kalium ya itu, Bu. Ya, Bu. itu betul. Nah, kalau sekarang kalian jadi siswa hanya bisa melihat label nutrisi di makanan atau di minuman kemasan itu hanya lihat aja, oh ini komposisinya begini. Tapi nanti kalau kalian masuk ke dunia kerja tuh, ya, nanti kalau misalnya lagi kalian dapat penempatannya di industri makanan, nah kadar ini dari setiap ini adalah kalian yang menentukan. Ya, biasanya kalau analis di industri itu ditempatkannya di lab QC, quality control. Jadi produk makanan atau minuman atau produk apapun itu baru boleh dipasarkan kalau misalnya sudah melalui tahapan QC dan yang melakukan tahapan itu adalah kalian. Nah, di antara semua kandungan yang terdapat di dalam label ini kita fokus sama karbohidrat dulu, gitu ya. Biasanya seringkali juga dalam makanan itu ada sukrosanya berapa, fruktosanya berapa, laktosanya berapa. Nah, itu akan kita pelajari di hari ini. Nah, berikutnya di LKS di kegiatan 1.1 itu Ibu sudah menampilkan gambar. Kira-kira kalau kalian misalnya melihat gambar ini, apa ya pertanyaan yang muncul? Gitu. Ya, boleh pertanyaannya bebas, tidak Ibu batasi. Pokoknya begitu kalian lihat gambar, saya kepikirannya nanya ini Bu, saya kepikirannya nanya itu Bu, boleh. Ya, jadi pertanyaannya tidak Ibu batasi harus seputar materi dan lain-lain, enggak, bebas dulu. Silahkan dituliskan. Nah, ini di LKS juga bisa kita lihat ya. Nah, terlihat nggak? Terlihat itu. Nih, di LKS, ya, Ada. di LKS kalian tulis di sini nih, jawaban Anda. Ya, di situ. Jadi, di sini sama Ibu di settingnya paragraf. Kamu kalau misalnya ngisinya panjang-panjang, biasanya Tini itu suka dapat 5 pertanyaan gitu ya. Tini mah kan hebat, juara kelas nih, Tin. Keren, dipertahankan ya. Nah, isinya boleh. Jadi nggak masalah panjang juga. Ya, oke. Nah, kalau sudah diisi di bagian ini, ya, kalian tuliskan di kegiatan 1.1. Oke. Jadi kalau misalnya ada yang LKS-nya di print, ini ada di halaman ketiga. Tapi kalau yang isinya di Google Form, ini ada di bagian ketiga. Jadi nanti isi daftar nama kalau di Google Form, next. Ya, itu ke gambar yang tadi, next lagi ada di gambar ini. Baik, siapa yang mau mengajukan pertanyaan terkait gambar ini? Saya Bu, Tia. Ya, Tia, boleh. Oh, Tia nih semangat ya hari ini di pelajaran Ibu, keren banget nih Tia. Ayo Tia. Ya Bu, apa saja Bu kira-kira yang terkandung pada makanan itu ya Bu ya? Oke, Tia nanya kira-kira di dalam makanan ini ada apa saja ya? Oke, itu pertanyaan Tia. Pertanyaan yang lain? Emma, Bu. Emma, boleh. Wah, Emma udah mulai semangat nih, Emma. Good job, Emma. Apa pertanyaan Emma? Apakah semua makanan tersebut mengandung karbohidrat? Ya, karena di situ ada tulisannya tuh karbohidrat. Kata Emma, emang semua makanan yang ada di situ ada karbohidratnya? Nah, oke. Berikutnya, siapa lagi yang mau mengajukan pertanyaan? Wah, Niswati sudah nyalain mikrofon. Boleh, Niswati. Jenis Habis Niswati ya. Apakah jenis karbohidrat di semua makanan itu sama? Oke, apakah semua jenis karbohidrat di dalam semua makanan ini sama? Kalau Ajeng pengen nanya apa, Ajeng? Fungsi makanan yang ada di situ tuh buat tubuh kita apa ya, Bu? Ya, fungsi makanannya buat tubuh kita apa nih? Nah, Ibu stop dulu nih, karena kalau semuanya mengajukan pertanyaan pasti akan banyak. Ada 4 pertanyaan, tapi kita akan fokus sama pertanyaan dari Niswati. Ya, nah di gambar ini ada tulisannya tuh karbohidrat, tapi macam-macam sumber makanannya. Ada pisang, ada apel, ya, jagung, roti, dan lain-lain. Kira-kira jenis karbohidratnya sama atau tidak ya? Nah, kita mulai akan menganalisis, ya.
jenis karbohidratnya berdasarkan gambar-gambar yang akan Ibu tampilkan. Nah, ini ada gambar A, kemudian ada gambar B, dan ada gambar C. Bu, saya dikasih gambar, ini mau disuruh apa? Diapain gambarnya? Ada yang punya ide kira-kira gambarnya diapain? Ya Bu, itu rumit sekali Bu. Rumit sekali ya, karena karbohidrat itu memang strukturnya sesuatu sekali nih saya. Ya, kira-kira gambar ini mesti diapain ya sama kita? Supaya kita gampang mengidentifikasinya. Ada yang punya ide? Dibandingkan kali Bu ya. Dibandingkan, dilihat persamakan dan perbedaannya. Ya, kita bandingkan yang paling gampang. Kalau misalnya melihat struktur yang jelimet ya, kalau kata Nisa menipa baliut, begitu ya Nisa. Nah, ini kita bandingkan dulu di antara ini yang samanya apa. Nih, ini di antara keempat gambar ini yang samanya apa. Kemudian nanti kita lihat yang membedakannya apa. Oke, silakan kalian analisis dulu sendiri-sendiri ya, hasil identifikasi dari gambar A, gambar B, gambar C. Nanti boleh kalian tuliskan di LKS. Nih, di LKS Ibu pisahkan sengaja ya. Jadi gambar A di sini kalian analisisnya ya, kemudian untuk gambar B, kemudian untuk gambar C. Karena kalau misalnya disatukan kalian harus menganalisis semua gambar itu nanti bingung. Jadi Ibu bagi ke dalam 3 bagian dulu untuk analisis gambar. Ya, silakan analisis dulu sesuai gambarnya yang A, B, C di LKS-nya masing-masing. Kalau untuk yang di print, LKS-nya ada di halaman 4. Kalau untuk Google Form, ini masih di bagian ketiga. Silahkan. Ya, Bu. Ya, konsentrasi ya. Dikerjakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya Bu, kayak proklamasi. Iya ya, kayak Soekarno, Abi Soekarni berarti. Oke, Nirma, Bu, jangan balik lagi kemerdekaan Bu. Oh iya, betul, betul. Sekarang tanggal 14 ya. Nah, tanggal 17 nanti. Tia, jangan senyum-senyum aja, Tia. Dikerjakan LKS-nya, Tia. Nirma juga. Nirma ngerjain Google Form-nya di laptop. Siap, Bu. Ya Bu, siap Bu. Oke. Nah. Silahkan, Sally. Sally ngerjainnya di laptop ya, soalnya lihat matanya menatap ke laptop terus. Iya Bu, aku Kalau pakai laptop Nisa, Bu. oh sip. Kalau Nisa kayaknya di HP ya, nunduk. Iya Ibu, ini lagi lihat itu Bu, lagi nulis diketik. Ya, belajar dulu sama sendiri, jangan ada nanti juga bakalan didiskusikan gitu ya. Setelah ini kan sama Ibu pasti suruh diskusi, nanti aja weh nyontek punya temen, tidak boleh ya. Jadi kerjakan dulu sendiri-sendiri biar kalian bisa mengukur kemampuan diri kalau lagi belajar. Ya, jangan biasakan nyontek-tek ya. Nanti kalau jadi pejabat jadi benih-benih koruptor biasanya teh. Oke. Siapa yang mau menganalisis dulu untuk gambar yang A? Saya Bu. Sally Bu. Oh, Sally. Mau Sally, mau Tini, Suten. Ini terus Bu. Ini terus, Ya udah, ini terus cuma giliran. Oke, silakan Sally deh. Ya, mangga. Boleh. Ya. Ini Bu, kan tadi memang rumit ya Bu ya ini Iya. cara mengamatinya, tapi sebetulnya kalau diteliti ya Bu ya bisa kelihatan bedanya sebetulnya. Jadi Oke. kalau Nggak saya apa-apa, lihat Bu. dari jumlah C-nya dulu Bu. Jadi Ya. C-nya sebenarnya sama ini jumlahnya, tapi ujung-ujungnya Bu yang beda, gugus fungsinya ternyata ada yang beda. Oke, gugus fungsinya yang beda. Siapa yang tahu yang Ya. membedakan gugus fungsi di sini siapa? Gugus fungsi apa? Tini mungkin. Saya, Tadi Bu, Tini saya, mau Bu. jawab. Ya, Iya, Bu. Sokin. Yang itu Bu, yang glukosa, gugus fungsinya aldehid. Galaktosa juga aldehid. Nah, kalau yang glukosa itu karena ikatan C sama O-nya ada di yang kedua ya, bukan di ujung. Itu Iya. keton Bu, gugus keton. Keton, iya betul. Jadi di sini di yang pertama ini persamaannya jumlah C-nya sama ya.
banyaknya atom C-nya sama, tapi yang membedakan adalah gugus fungsinya. Yang mau mengidentifikasi gambar yang B, siapa? Gantian Saya, yang Bu. belum ngomong. Nirma, Nah, Bu. Nirma boleh. Nirma, nih Nirma semangat terus ya kalau bicara suka berapi-api. Silahkan Nirma. Iya Bu, ini teh ya Bu ya. Awalnya ngejelimet sih Bu, tapi memang Ya. iya. Kalau yang ini rantai karbonnya memang sama. Tuh, tapi yang berbeda Rantai itu karbon. bukan, gugus fungsi Bu maksudnya Bu. Gugus fungsi teh sama. fokus Tapi Nirma rantai fokus. C, rantai C Sebetulnya- yang beda-beda Bu. Sebetulnya ada loh yang beda gugus fungsinya. Siapa yang bisa menemukan? Ada yang gugus fungsinya beda sendiri. Siapa? Gugus Ayo. fungsi aldehid ya Bu itu. Iya, Ini ya, yang Bu. ini ya. Nah, ini lihat Yang kursor ibu nggak? Betul Bu. Iya. Ini Oh, tadi bebas. betul. Beda. Jadi yang membedakan. Jadi yang membedakan di yang B itu apa Nirma? Diulangi biar teman-temannya tahu. Ya, ini Bu, karbon rantai C-nya Bu yang berbeda. Gugus Oke, fungsinya sama. rantai C-nya yang berbeda ya, kata Nirma. Kemudian di yang C, siapa yang mau menganalisis gambar C? Saya, Ayo. Bu. Boleh Ajeng. Silakan Ajeng. Itu berbeda jumlah hidroksinya ya Bu, apa namanya itu yang OO itu Bu? Yang OO mana Ajeng? Nih O nih. Hidroksi bukan, coba ada yang mau Saya Bu, ada yang mau memperbaiki boleh Tini. itu kalau Apa menurut saya Tin? beda jumlah apa sih Bu tuh yang bentuknya apa melingkar itu teh? Ya, yang melingkar ini Tin. Sakrida, Iya, sakrida ya Allah. Emah masih Sakarida. Nah, ya, Sakarida sakarida, kata Bu. Emah. Iya. Ya, jumlah Jadi kemarin sakaridanya beda Bu. jumlah sakaridanya yang berbeda. Ya, Emma betul Emma. Kemarin berarti Emma memperhatikan pelajaran Ibu. Kata kan kemarin itu Ibu membahas pengertian karbohidrat ya, minggu kemarin. Nah, nama lain dari karbohidrat itu sakarida dan Ibu menunjukkan di layar sakarida itu seperti apa. Dan Tini berhasil mengidentifikasi Tini. Jadi yang membedakan di gambar C adalah jumlah sakaridanya. Oke, nah Ibu bahas sedikit. Nah, kalau misalnya di yang bagian A, ya, ini kan tadi ada gugus aldehid sama gugus keton. Kalau aldehid di karbohidrat namanya aldosa. Nah, kalau gugus keton di karbohidrat namanya Ketosa. ya, kira-kira. Ketosa. Mirip-mirip aldosa, ketosa. Di sini yang membedakan adalah C-nya. Ada yang C-nya mulai dari berapa? Tiga Ada Bu, yang tiga. bisa mengamati? 3, betul. Tiga. Ada yang mulai dari 3. Kalau 3 biasanya diberi awalan apa? Ibu. Tri. Tri, ya Niswari, betul. Tri, karena karbohidrat biasanya diberi alihira osa yang kayak dia. Berarti nanti namanya jadi triosa. Iya. Tia, berikutnya setelah yang jumlahnya 3, C ada yang jumlahnya berapa Tia? 4 Bu. 4. Kira-kira kalau 4 namanya apa ya? Tetraosa Bu. Tetraosa atau boleh juga tetrosa gitu ya. Oh, Oke. tetrosa. Ya, tetrosa. Berikutnya ada lagi yang jumlah C-nya berapa? Nisa deh, Nisa. C-nya 5, ada 5 ya? 5. Kalau 5, pentosa. 5 pentosa. Good job. Berikutnya ada apa? Satu lagi. Yang C-nya berapa? 6 Bu. 6. Kalau 6 namanya apa ya? Heksa. Ya Allah, ini jempol buat semuanya nih hari ini. Semangat dan konsentrasi. Berikutnya yang di C. Tadi yang membedakan adalah jumlah sakaridanya. Kalau 1 biasanya diberi awalan apa? Mono. Mono, karena sakaridanya hanya 1, maka namanya menjadi monosakarida. Aduh, Ibu jadi semangat ini, anak-anaknya memperhatikan semua. Coba kalau yang laktosa, jumlah sakaridanya ada berapa? Ada 2. Ada 2. Diberi awalan apa biasanya? Di. Bu. Jadi sakarida. Iya, jadi di sakarida baru Ajeng. Nah, untuk memudahkan, kalau misalnya jumlahnya lebih dari 2,
3, 4, 5, dan seterusnya. Biasanya kita beri awalan poli. Sehingga untuk struktur yang di bawah ini, nih kursor Ibu kelihatan ya. Nah, yang di bawah ini, kita beri nama dengan Polisakarida. polisakarida. Oke, hasil identifikasi masing-masing tadi, ya, kalian buat ke dalam bentuk bagan, ya, di kegiatan 1.3, masih di bagian 3, kalau untuk di Google Form, kalau yang LKS-nya di print sudah ke halaman berikutnya, ya, kerjakan secara berkelompok, ya. Di sini kelompoknya sudah terlihat nih, Ajeng, Sally, sama Tia, ya, satu kelompok bertiga, kemudian Nirma, Niswati, Anissa, sama Emma. Silahkan menuju ke kelompoknya masing-masing di grup WhatsApp. Ibu sambil mengamati juga, ya. Nanti hasilnya akan kita diskusikan di sini. Silahkan menuju ke grup WhatsApp dan tolong partisipasi aktifnya. Ibu stop sharing karena nanti kalian akan presentasi ya dari masing-masing kelompok, bikin dalam bentuk bagan, ya, karena indikator hari ini kalian harus bisa membuat bagan, ya, karena bikin bagannya agak susah, maka Ibu berikan waktunya juga cukup lama nih. Ajeng punya aplikasi untuk membuat bagannya ada? Ada Bu, pakai Man Manager. Ada. Oke, sip. Kalau kelompoknya Tini ada yang punya aplikasinya, biar nanti bagannya indah dipandang mata. Ada ya Bu ya, ada Bu. Ada Nis. Punya kan Nis? Siapa yang bikin? Kalau di kelompoknya Ajeng yang bikin siapa? Nanti nih Swati. Saya kalau di kelompoknya itu Nisa. 2, ya, di kelompok 2. Nisa, oke. Ya. Sok, silakan. Ibu sambil lihat nih di grup WhatsApp. Nih, kalau saya 5 emang baca wae ya di grupnya ya. Tuh, sok eta wae terus ya. Nyuruh, oke. Emma, ayo Emma partisipasinya di grup ya. Nah, Niswati Ya, Bu. nih tuh, idenya Niswati, Nisa tolong. Bagus tuh, bisa Ya, nanti Bu. buat Ya, bikin Bu. bagannya ya. Ya. Oke. Saya ketik Tia, ikut diskusi ya. Ya, siap, Bu. Oke. Kalau sudah selesai boleh dikabari ke Ibu, karena kan Ibu nggak bisa melihat pekerjaan kalian ke situ ya. Kalau di kelas mah biasanya Ibu suka keliling, dicek sudah selesai atau belum. Jadi kalau sudah selesai bisa mengabari Ibu. Ya. Nirma, ikutan ya, diskusi ya Nirma ya, jangan bengong aja. Nih, di sini dari layar kelihatan bengong di grup WhatsApp. Sepi. Ayo, mikirin apa Nirma? Ada Bu sesuatu. Ada sesuatu. Sudah selesai? Sudah? Sudah, oke. Kelompoknya Bu. Nisa kelompok 2 sudah selesai. Kalau Ajeng kelompok 1 sudah? Sudah, oke. Siapa yang mau tampil duluan? Kelompok 1 dulu atau kelompok 2 dulu yang menampilkan hasil diskusi di kelompoknya? Coba bagan buatan kelompok 1 seperti apa, kelompok 2 seperti apa? Siapa yang mau duluan? Ajeng dulu apa Nisa dulu? Kita dulu Nis kelompok 1 dulu. Oh, baik. Baik Ini. Oh, iya. Ini semangat ini, nggak mau kalah. Ya, Juara 1 bentar ya, sudah Bu. biasana gitu ya, Tini. Oke, silahkan. Ini Mana? hasil. Maaf ya, Ya, Bu, ya. kalau ternyata kurang ini, Bu. Nggak apa-apa, no what ya, kan kita sedang belajar. Jadi, kalau salah mah no what ya. Di slideshow nih. Bismillahirrahmanirrahim.
Wah, bagus nih PPT-nya. Jadi ini bagian klasifikasi karbohidrat kelompok 2 berdasarkan diskusi kami kelompok 2 bahwa karbohidrat itu kami bedakan menjadi 3 Bu. Jadi berdasarkan gugus fungsi, karbohidrat yang berdasarkan jumlah atom C-nya, dan karbohidrat berdasarkan sakarida penyusunnya. Nah, untuk karbohidrat berdasarkan gugus fungsi itu ada 2, yaitu ada aldosa sama ketosa. Kalau yang untuk berdasarkan jumlah atom C-nya ada triosa, jumlahnya yang 3 tadi Pak, Bu, tetrosa yang jumlah C-nya 4, ininya 4, pentosa yang 5, heksosa yang 6. Kemudian karbohidrat berdasarkan sakarida penyusunnya. Ada tadi mono karena dia 1 ininya apanya ya Bu ya? Sakaridanya ya Bu ya. Sakarida, disakarida. Nah, kalau lebih dari 3 itu namanya polisakarida. Begitu Lebih dari 2 mungkin ya, Nis? Lebih dari 2, betul. Ya, oke. Jadi 3 ke atas Bu ya, mohon. Ya, sip. Oke, kita lihat dulu. Jadi kelompoknya Nisa, Tini, Nirma, Emah, sama Niswati menggolongkan karbohidratnya itu yang pertama berdasarkan gugus fungsi, yang kedua jumlah atom C, kemudian yang ketiga berdasarkan sakarida penyusunnya. Kita lihat perbedaannya dengan kelompok 2 ya. Terima kasih Nisa. Baik, Ibu. Oke, jadi kita bandingkan dulu, baru nanti kita komentari ya hasil teman-temannya. Boleh stop present, kemudian dilanjutkan ke Ajeng. Iya Bu, sebentar. Silahkan Ajeng, mangga. Sudah terlihat Bu? Belum tuh Ajeng. Nah, baru mulai. Ya, ini Oke, bagian silakan. klasifikasi karbohidrat dari kelompok 1 Bu. Oke. Nggak bisa, Mana Nis. bagannya, Jeng? Sebentar. Nah, ini Bu. Nah, Karbohidrat ada. itu menurut kelompok 1 yang pertama dibagi berdasarkan gugus fungsinya Bu. Yang Ya. satu aldosa itu karena gugus fungsinya aldehid, kemudian ketosa karena gugus fungsinya itu keton. Ya. Kemudian yang kedua berdasarkan jenis atom C-nya. Ada triosa karena 3, tetrosa karena 4, pentosa karena 5, heksosa karena 6. Kemudian berdasarkan jumlah unit sakarida penyusunnya. Ada monosakarida, itu 1 sakaridanya, disakarida sakaridanya ada 2, polisakarida itu berarti lebih dari 2 atau banyak. Gitu, Bu, Oke, boleh. 1. Oke, jadi kalau yang kelompok 1 menggolongkannya berdasarkan gugus fungsi, berdasarkan jenis atom. Kalau tadi di kelompok 2 jumlah atom C ya, Nisa ya. Kalau Ya, betul. yang ketiga tadi yang Nisa berdasarkan sakarida penyusunnya. Kalau yang kelompoknya Ajeng jumlah unit sakaridanya. Boleh stop share dulu Ajeng. Ya, Kita akan diskusi apa perbedaan di antara bagan hasil diskusi kelompok 1 sama kelompok 2. Kita cari mana yang jauh lebih tepat. Oke. Untuk penggolongan yang pertama, penggolongan berdasarkan gugus fungsi, dua-duanya sama ya? Sama Bu. Iya, betul. Ya enggak? Iya, sama. Ya, Nah, kalau yang kedua, kelompoknya jenis atom C, kelompoknya Nisa jumlah atom C. Kira-kira yang tepat yang mana? yang kelompok Siapa 2 yang- Bu. Yang Kelompok kelompok 2. Kenapa Tini? Kenapa? Tini nggak mau kalah wainya, so kenapa Tin? Kan dari penjelasan tadi Ibu, kalau mono di itu dibedakan dari jumlah salah. Anu mana tak? Triosa, rosa, pentosa. Ini Bu, takut salib sama yang lain. Aduh, subhanallah ini. Ya, jadi gimana? Jadi Yang membedakan apanya? Jumlah atom C, Bu. Betul. Iya. Jadi kelompoknya Ajeng, Sally, dan Lisi yang lebih tepat itu jumlah atom C, bukan jenis atom C ya. Jenis atom C kan kalian belajar tuh sama Bu Tia di kelas 10. Ya, atom C itu
ada C primer, C sekunder, tersier. Tadi kan Ibu nggak ngebahas ke C itu ya, kita hanya membedakan dari jumlahnya saja. Berikutnya, yang ketiga, kalau kelompoknya Nisa, tadi berdasarkan sakarida penyusunnya. Kalau kelompoknya Ajeng berdasarkan jumlah unit sakarida. Coba yang lebih tepat yang mana? Jumlah juga ya, unit Bu. penyusunnya, Bu. Iya, jadi yang lebih tepat kelompoknya kelompok Seli, Ria, sama Ajeng ya. Kan mono, di, poli itu berdasarkan jumlah unit sakaridanya, bukan berdasarkan jenis sakaridanya. Baik, Ibu izin share lagi untuk melanjutkan ke materi berikutnya. Nah, ini kita bahas nih. Ya, jadi tadi sudah betul nih pekerjaan kalian kalau berdasarkan gugus fungsinya itu dibedakan menjadi aldosa ketosa. Nah, aldosa itu apa? Itu ada di bahan ajar halaman 4. Ayo dibuka, siapa yang menemukan aldosa itu apa? Itu ada di bahan ajar halaman 4. Ibu sudah kirim bahan ajarnya di Google Classroom. Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ajeng udah berhasil menemukan di bahan ajar. Silakan. Udah, Bu. Ajeng, Tapi baca nggak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa, dibaca Dibaca aja bahan ya, Bu. ajarnya. Ya, dari modul ya. Aldosa adalah suatu karbohidrat yang memiliki gugus fungsi aldehid. Gugus aldehid adalah suatu gugus yang memiliki ikatan CO yang memiliki ikatan dengan satu atom hidrogen. Senyawa yang merupakan aldosa adalah glukosa, galaktosa, eritrosa, ribosa, manosa, treosa, glikoaldehida, gliseraldehida, arabinosa, dan silosa. Nah, makanya kalau Ibu ngirim modul ke Google Classroom dibaca. Ya, ada di situ. Berikutnya adalah kalau misalnya tadi ya sudah kita sepakati penggolongan karbohidrat yang kedua itu berdasarkan jumlah atom karbonnya. Nah, Ibu pengen nanya siapa yang berhasil menemukan tetrosa di modul klasifikasi organik yang sudah Ibu share ke Google Classroom. Ayo, siapa? Bu, Seli, Bu. Seli. Seli lagi, Tin, sama Seli, Tin. Biar nggak Silakan, tinggi terus, Sel. Bu. Ya, sip. Ya, ini ada ya Bu ya di bahan ajar itu yang saya temukan tetrosa adalah monosakarida yang mengandung 4 atom C. Tetrosa nanti dibedakan menjadi yang pertama aldotetrosa, yaitu tetrosa yang mengandung gugus aldehid. Misalnya D-eritrosa dan D-treosa. Lalu yang kedua ketotetrosa, yaitu tetrosa yang mengandung gugus keton, misalnya D-eritrulosa. Iya, sip. Betul ya, Bu, ya? Betul. Nah, anak-anak, keterangan atau penjelasan mengenai aldosa, ketosa, triosa, monosakarida sampai dengan polisakarida bisa kalian baca di modul klasifikasi karbohidrat yang sudah Ibu berikan. Nah, jadi kalau kita simpulkan ini adalah bagan klasifikasi karbohidrat tadi berdasarkan hasil diskusi antara kelompok 1 dan 2. Silahkan dituliskan hasil refleksinya di LKS ya untuk kegiatan 1.5 ya. Silahkan, ini tinggal memperbaiki saja. Jadi nanti kalian mudah nih ya. Tinggal ganti judul kan ya. Tadi kalau Nisa kalau yang Ajeng berdasarkan jenis atom C tinggal diganti jadi jumlah atom C. Oke. Bu, ya Bu, siap. Ya. Sambil menunggu, seperti biasa, sudah kebiasaan Ibu Dwi, kalau selesai belajar, maka akan ada kuis. Siap-siap, sudah 3 kali kuis, dipegang terus posisi pertamanya sama Tini. Kita lihat siapakah yang akan mencapai posisi pertama pada pertemuan hari ini. Ya, oke, boleh. Sudah selesai yang refleksinya? Sebelum kita mulai kuis, siapa yang mau menyampaikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini? Ayo, siapa dulu? Kesimpulannya boleh Bu, Nisa. Boleh, Nisa. Silakan, Nis. Apa kesimpulan Nisa sudah kita belajar sebelum kita masuk kuis nih?
berdasarkan hasil identifikasi gambar dan diskusi tadi, Bu, dapat disimpulkan bahwa karbohidrat itu ternyata diklasifikasikan ada 3 berdasarkan gugus fungsi, jumlah atom C-nya, sama jumlah unit penyusunnya. Oke, siapa yang mau melengkapi pernyataan refleksi atau kesimpulan dari Nisa? Siapa? Ya, ayo, Ibu tunjuk saja. Ajeng. Ajeng, dilengkapi tadi kan Nisa baru menyebutkan berdasarkan gugus fungsi, berdasarkan jumlah atom C. Ya, ayo dilengkapi Ajeng. Berdasarkan jumlah sakaridanya, Bu. Ya, ya terus apalagi siapa yang mau melengkapi nih? Belum lengkap. Sama contohnya yang oke, Niswati, sip. Ya, ya. Berdasarkan gugus fungsi tadi ada 2. Ada aldosa dan ketosa. Berdasarkan jumlah ada apa tadi? Triosa. Pentosa sama heksosa. Berdasarkan jumlah sakaridanya ada monosakarida, disakarida, dan oligosakarida. Nah, itu ya. Jadi kalau diminta kesimpulan harus lengkap dari awal sampai akhir. Baik, siapkan dulu aplikasi kuisisnya. Kita akan mulai kuis pada hari ini. Ya, silahkan dimasukkan kodenya 928-993. Kita lihat siapa yang sudah bergabung. Tia sudah bergabung, Emma, Niswati, Anissa, Nirmala, Sally, satu lagi. Siapa yang belum? Nah, sudah Ajang. Oke, karena sudah siap semua, kita mulai. Silakan. Nah, ayo. Konsentrasi. Ini tantangan buat Tini. Wah, Nirmala paling atas. Kedua Niswati. Oke. Wah, Tini, ayo Tini. Biasanya pertama Tini. Alah, sekarang keempat, Tin. Kenapa, Tin? Pusing Bu. Oke. Ajeng, oke Ajeng. Oke. Salah. Tini mah. Ajeng yang memimpin nih. Tini baut karena ada yang menyalip Tini. Ayo Tini. Aduh, sudah siapa? Selesai ini? Aduh. Ini terus. Salah wae tuh aduh-aduhan wae atuh Tini ya. Iya, ayo. Soalnya susah, Bu. Soalnya susah, apa kaliannya tidak konsentrasi? Oke, ini kan sebetulnya aplikasi untuk struktur karbohidrat yang kemarin ya, kita fokus ke disakarida ya di soal. Oke, nanti kita bahas untuk soal di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri ya kuisisnya dan kita lihat siapa yang ada di posisi pertama. Posisi pertamanya, wah Tini meskipun salah wae di posisi kedua, Tin. Tidak terlalu bad lah ya, tidak terlalu bad ya. Baik. Sebentar. Oke, anak-anak terima kasih sudah ini. Jadi Ibu simpulkan untuk pertemuan hari ini Ibu ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Biasanya kalau klasifikasi karbohidrat, kalian tahu-tahu dapat bagan saja gitu ya. Nah, tapi hari ini kalian berhasil membuat bagan sendiri. Tepuk tangan untuk semua. Oke, sip. Ya, kalian berhasil membuat bagan sendiri berdasarkan identifikasi dari struktur yang kata Nisa itu jelimet katanya, begitu ya. Oke, kalian good job hari ini. Terima kasih. Jangan lupa, seperti biasa, kalau dengan Ibu Dwi, pasti selesai belajar dikasih oleh-oleh. Hari ini kita belajar klasifikasi karbohidrat.
minggu depan kita akan belajar tentang seperti apa sih cara menentukan kadar karbohidrat. Ibu bagikan lagi modul di Google Classroom, baca lagi biar nanti Ya, bisa Ibu jawab mah kayak kirain Ajeng sama Sally, ya. Kirain mau ngasih Nah, hadiah. nanti sini protes wae. Kirain mau ngasih Yang hadiah. hadiah. Ya, nantilah gampang ya, Tin ya. Oke. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih sudah semangat dari awal sampai akhir ya. Sudah ikut berpartisipasi aktif dalam pelajaran Ibu. Ibu akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misalnya selama Alhamdulillahirrabbilalamin. pembelajaran ini Alhamdulillah. banyak kesalahan. Akhirul Terima kasih, kalam. Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai ketemu minggu depan. Wow, tepat sekali ya ini dari setengah 10 sampai jam 10.15 ya. Suatu sangat baik ya. Mantap, Pak, mantap. Masukannya karena untuk memberikan komentar karena ini waktunya udah pas gitu. Jadi Bapak sudah reply saja itu masukannya di forum ya. Yaitu nanti di